Jadi kita biologi kemana? 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 Ke sini. Pasir Bajing merupakan tempat pembuangan sampah yang terletak di Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat. TPA ini sempat menjadi lokasi pembuangan sampah dari Kota Bandung akibat keterbatasan kapasitas TPA Sarimukti. Kerjasama antara Pemkot Bandung dan Pemkot Garut dimulai pada 14 Desember 2024 dan direncanakan berlangsung hingga Maret 2025. TPA Pasir Bajing memiliki kapasitas sekitar 1,1 juta meter kubik dengan rata-rata sampah yang diterima dari Kota Bandung mencapai 200 ton per hari. Namun, pada akhir Januari 2025, Pemkot Garut menghentikan kerjasama tersebut karena adanya protes dari masyarakat terkait pembuangan sampah dari luar daerah. Meskipun TPA Pasir Bajing tidak lagi menerima sampah dari luar daerah, pengelolaannya tetap penting untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan Kabupaten Garut. Kami melakukan wawancara bersama Pak Iwan Ridwan selaku UPT Pengelola Sampah TPA Pasir Bajing. TPA ini menyediakan sekitar 30 unit truk untuk mengangkut sampah, di mana setiap unitnya dapat mengangkut 8 ton sampah per hari. Selain mengelola TPA Pasir Bajing, ia juga sering melakukan pemungutan sampah di sekitar kawasan TPA Pasir Bajing, karena seringkali menemukan sampah yang berceceran di jalan, diakibatkan oleh warga-warga yang sering membuang sampah tidak pada titik yang seharusnya. Jadi gini, makanya saya Pak Iwan posisi kalau misalkan kan di sini suka ada masyarakat, mungkin ketidaktahuan atau kebiasaan. Jadi posisinya kan sebetulnya makan pembuangan itu udah ada zona-zonanya. Tapi posisi masyarakat itu untuk salah satu Pak Iwan kalau begini ini salah satu untuk supaya masyarakat sadar bahwa membuang sampah itu jangan sembarangan. Meskipun Pak Iwan kemana, yang penting kebetulan bagian Pak Iwan di sini, posisi Pak Iwan sambil mengontrol zona, ada 1 atau 2 kresek langsung dikaitin sama Pak Iwan. Truk pengangkutan dan pengiriman sampah TPA Pasir Bajing sudah memiliki jalurnya masing-masing. Jadwal pengangkutan dan pengiriman ditentukan oleh masing-masing supir. TPA mulai beroperasi pada pukul 5 pagi hingga 6 sore. Setiap truk yang membawa sampah ke TPA Pasir Bajing dilakukan penimbangan terlebih dahulu sebelum sampah diantar ke tempat pemilahan. TPA Pasir Bajing memiliki 2 tempat pengelolaan sampah yang memilah antara sampah organik dan non-organik. Sampah organik dikelola oleh Bapak Edi yang dibantu oleh Bapak Dedi. Beliau membudidayakan maggot untuk penguraian sampah organik. Maggot dewasa dapat digunakan sebagai pakan hewan ternak dan kotorannya dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Selain membudidayakan maggot, beliau juga mengolah limbah yang dihasilkan dari restoran dan sukaregang menjadi pupuk organik. Jangan sampai sampah yang rahmat itu menjadi mudarat adanya ya. Bahwa ini kami sudah mulai dari Januari. Sebetulnya di rumah pribadi udah 2 tahun nih. Nah, berhubung di rumah itu kan lingkungan banyak yang belum paham dan juga banyak ada kegiatan di pergerakan di Garut, masalah politik lah biasa ya. Nah, mencoba ke Pak Sekda dan Pak Kadis LH meminta bantuan untuk saya pindah ke sini. Alhamdulillah ini dikasih Pak Sekda sama Pak Kadis. Dulu zaman Pak Rudi Gunawan sama Dr. Helmi. Ini dari Pak Dr. Helmi, ini dari Pak Rudi, mesin giling ya, mesin giling tepung. Ya, pertama-tama mungkin kalau secara teknis kami ini memancing lalat dari alam dengan memulai mempergunakan pakan ala kadarnya, dedak, difermentasi untuk memancing lalat. Lama-kelamaan menjadi besar, sudah ada sekitar banyak kesini, saya bawa ke sini. Kebetulan nih dikasih tempat-tempat seperti ini untuk memudahkan supaya lalat itu tidak kemana-mana. Dulu saya di rumah dengan baki, dengan apa, untuk kayu itu sederhana sekali. Nah sekarang kita mulai dari telur aja ya. Oh ya, nah, begini nih. Telur ini apa namanya? Ditetaskan di sini Neng nih. Bentar ya, nih mohon maaf nih tepatnya kurang ini. Telur ini seperti ini telurnya nih. Ini nih. Ini telur ya.
Telur ini saya ambil contohnya 10 gram. Iya. Dari 10 gram ini bisa menghasilkan per gramnya itu 2 kilo maggot. Ya, 2 kilo maggot. Telur lalat. Nah, dari telur ini saya tetaskan di sini nih. Pakai ini nih. Pertama medianya itu dikasih dulu ampas tahu nih, ampas tahu di bawah. Terus telurnya disimpan di atas ini pakai tisu. Nah ini simpan di sini 3 hari mentas nih. Oh, 3 hari mentas saya ambil. Nah ini sudah ada berapa hari? 4 hari nih. Ini udah mulai kecil-kecil nggak kelihatan. Kami juga melakukan wawancara kepada pengelola bank sampah. Sebelum diproses, sampah yang masuk ke bank sampah dilakukan pemilahan untuk memisahkan antara sampah yang bernilai ekonomis dan yang tidak. Proses ini memakan waktu yang cukup lama karena masih dilakukan secara manual. 하지만 난 말야 너의 밖에선 살 수 없어. Jangan buang sampah ini, Sasa. Sampah itu bisa menghasilkan uang. Kamu bisa memilih dan memilah sampah dan bisa mengirimnya ke bank sampah. Sampah ini nantinya bisa diolah menjadi bubur plastik dan minyak. Kalau sampah organik gimana? Sampah organik bisa kamu olah sendiri loh di rumah. Gimana tuh caranya? Ribet gak sih? Justru itu, caranya sangat mudah. Kamu tinggal kumpulkan sampah organik dalam satu wadah dan kamu press yang nantinya akan menjadi sampah kering. Sampah kering ini nanti akan diberikan maggot dan maggot akan dipanen dalam 2-3 hari, maka akan bisa dijadikan pakan ternak. Dan air hasil presan sampah tadi bisa kamu jadikan pupuk dan nantinya tidak ada sampah yang menumpuk dan tidak banyak menjadikan madorot. Maka di Garut itu bukan ada Gunung Guntur, Papandayan, dan lain-lain. Ternyata di Garut itu ada gunungan sampah. Bau. Popo, sampah. Itu apa video? Sasa, Sasa jangan di situ. Seadit. Wait. You're just so cool. Run your hands through your hair. Sampah plastik bisa diolah kembali menjadi bubur sampah atau minyak. Sampah plastik ini bisa dihasilkan. Ini bukan sampah plastik. Sampah plastik. Oh yes. Kalau sampah organik, bagus ini lebar gitu kali. Udah, kalau sampah organik. Sampah organik. Masuk lagi. Kalau sampah organik. Aduh.